Sobat BW, bertemu lagi dengan Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di BW Lounge. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat, segar, waras, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ada hal yang menarik. Sebentar lagi kita akan mendapatkan bonus demografi. Itu artinya akan ada banyak angkatan kerja yang hadir dalam struktur demografi di Indonesia. Dan problemnya adalah seberapa banyak lapangan kerja bisa menyerap angkatan kerja kita ini. Hari ini muncul problem ketika banyak angkatan kerja kita, terutama anak-anak muda, itu terjebak dalam tanda petik dengan waktu kerja yang tak terbatas. Anda, sobat muda, mungkin tahu sebagian teman-teman kita yang bekerja di dunia ojek online misalnya, itu waktu kerjanya tak terbatas. Padahal di sisi lain ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur batas waktu tertentu seseorang untuk bekerja. Nah, undang-undang ketenagakerjaan ini sejauh mana dia bisa menjangkau korporasi? Belum lagi pekerja-pekerja kreatif kita, anak-anak muda kita yang punya talenta luar biasa, itu diikat dengan satu kontrak kerja fleksibel. Tapi dalam kontrak itu kemudian bisa timbul banyak masalah. Kita akan diskusikan itu dalam episode kali ini. Sobat BW, sampai hari ini ternyata pekerja itu hanya menjadi alat produksi saja untuk mencapai sebesar-besarnya profit. Keseimbangan antara bekerja dan hal-hal lain yang harusnya didapatkan dari seorang pekerja tidak terjadi. Mungkin menarik kalau kita diskusi dengan salah satu sahabat BW, sobat BW yang kemungkinan dia lagi pusing. Mari kita temui dia. Hai sobat Febri, apa kabar? Pak. Ya gitu deh Pak kabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mukanya kusut kenapa? Aduh Pak, ini weekend saya harus ngerjain revisi lagi, request dari kantor. Ini nggak ada habisnya Pak, saya dibilangnya libur, tapi tetap aja masih ngerjain kerjaan. Nasib pekerja gitu kan? Iya nasib sih Pak, masih jadi pekerja benar. Ini kalau kayak gini Pak, ini tuh sebenarnya yang salah ini sayanya yang terlalu rajin mengerjakan atau gimana ya Pak? Ada peraturannya nggak sih Pak? Problem bekerja itu kayak macam problem abadi. Karena di mana-mana posisi pekerja itu selalu kalah dan dikalahkan. Padahal diperlukan equality. Posisinya karena dia bukan sebagai alat produksi, tapi dia menjadi bagian penting untuk mencapai benefits. Nah, kalau mau mengikatkan diri pada satu pekerjaan tertentu, itu yang paling dasar sebenarnya di kontrak kerjanya. Iya. Di kontrak kerja sih saya dibilangnya fleksibel. Nah, Timingnya fleksibel. Mau kerja dari rumah boleh, mau kerja di kafe boleh Pak. Tapi jadinya kok saya Sabtu Minggu juga kerja, saya bingung nih. kalau dari pengamatan saya ya, paling ada tiga kategori itu sebelum ngomong soal dasar hukum. Bagian yang pertama, pekerja-pekerja tadi saya sudah kemukakan seperti teman-teman yang bekerja di ojek online. Oh ya. Itu kerjanya 24 jam per hari, 7 kali 24 jam, 30 hari Iya. dan 365 hari. Iya. Dia kerja seperti orang ya didorong terus-menerus untuk menghasilkan sesuatu. Jadi penghasilan dia tergantung dari apa yang dia kerjakan. Itu ada satu jenis tertentu pekerjaan. Dan lagi-lagi dasarnya sebenarnya kontrak kerja. Tapi ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang udah tertentu tuh. Tenggo-tenggo. Iya. Jam 4, jam 5 pulang, jam 4, Iya. jam 5 pulang. Gitu kan? Masuk jam 7 atau jam 8.
Di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu disebutin di dalam pasal 77 kalau nggak salah ya. Itu bahwa seseorang bekerja 7 atau 8 jam sehari dan seminggu selama 40 jam. Jadi kalau dia 8 jam sehari, dia kerjanya 5 hari dalam seminggu. Kalau dia kerjanya 7 jam sehari, dia bisa 6 hari kerja dalam seminggu. Itu ada ketentuannya di dalam pasal 77 Ya. Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, kalau itu kan enak ya Pak, ada peraturannya udah jelas gitu ya Pak. Nah, saya bingung kalau misalkan disuruh fleksibel. Nah, ini yang bagian ketiga nih, Feb. Nah, Jadi gimana yang tuh, jenis Pak? ketiga itu disebutnya dengan kerja fleksibel. Oh iya. Kerja fleksibel itu biasanya ada fleksibilitas. Fleksibilitas, orang bekerja, jamnya bisa diatur, jam berapa saja, tapi kemudian waktu kerjanya itu yang dipantau. Tapi ini bisa jadi jebakan bagi pekerja. Makanya kemudian yang mesti dilakukan oleh Febri dan teman-temannya, sobat Febri, yang pertama harus dilakukan adalah perhatikan itu baik-baik perjanjian kerja di dalam kontrak kerja. Oh iya. Yang disebut dengan fleksibilitas itu di mana sebenarnya? Karena fleksibilitas ini mengandung jebakannya begini. Oke, kita bekerja selama 7 jam atau 8 jam sehari. Tapi di luar 7 dan 8 jam itu, bos ini selalu nelpon. Masih iya. Ya, kayak hari ini tengah malam misalnya telepon, atau Iya. hari-hari tertentu Pulang yang belum kerja waktunya juga ya. masih Nah, telepon. itu harus diatur lebih rinci. Karena kalau tidak diatur dengan rinci, maka sebagian besarnya itu adalah kewajiban itu harus dilakukan, tapi haknya pekerja Nah, tidak dapat. Iya. Nah, ada lagi sebenarnya pekerjaan yang didasarkan atas output. Nah, pekerja-pekerja kreatif itu pokoknya selesaikan pekerjaan ini untuk jadi seperti ini. Iya, iya. Mau dikerjain sebulan, mau dikerjain 2 minggu, mau dikerjain seminggu, pokoknya itu hasilnya ada. Iya. Nah, itu yang pekerjaan seperti itu malah jauh lebih enak Itu per project berarti per ya, project. Pak. Aduh, saya pulang kerja di calling, minta revisi. Saya aduh, kok kayak gini? Yang paling mengerikan tuh sebenarnya gini. Kalau terpaksa harus kerja malam Iya. karena belum selesai, gitu kan? Sementara kalau malam itu angkutan yang berkaitan dengan penggunaan angkutan itu kan terbatas. Oh iya, benar. Sehingga kemudian kalau mau naik kereta, keretanya udah habis jam Iya. 11 malam. Saya suka naik bis juga, habis juga. Bisnya. Iya. Terpaksa dia harus menggunakan biaya transportasi Iya. yang jauh lebih Yang mahal. over ya, Pak. Nah, ini yang jadi masalah sementara kantor tidak memfasilitasi. Oke. Jadi sebenarnya kalau memperhatikan ini berbasis kepada undang-undang yang tadi ketenaga kerjaan, maka yang harus diperhatikan itu 3. Oke. Maksud saya. Pertama, ketika mau bekerja dan menandatangani kontrak, pelajari kontraknya. Iya, Pak. Siap. Satu itu. Terus kedua, kalau ada yang tidak jelas di dalam kontrak, maka kemudian lebih baik dipertanyakan. Iya, betul. Sehingga kemudian hak dan kewajiban akan lebih jelas. Iya. Nah, beritahu kepada HRD, manajer HRD-nya, ini dilakukan supaya kenyamanan bekerja yang mengakibatkan kontrak prestasi bekerja bisa lebih optimal, diperlukan kenyamanan bekerja. Mungkin juga saya harus lebih tegas kali ya, Pak. Yes. Misalkan di pertengahan jalan nih kerja, di awal kan biasanya kontraknya harusnya begini, oke saya udah agree nih gitu. Tapi pas pertengahan jalan kan kadang suka nggak sesuai. Mungkin juga saya harus coba nih pertegas lagi ke HRD gitu ya, Pak ya. Coba perhatikan apakah pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dipakai sebagai rujukan. Oh gitu. Iya dong. Sekalian Ya, dibawa lah. supaya kemudian kalau ada pelanggaran terhadap itu, kita juga jelas Iya, iya. mekanisme penyelesaian konflik atau sengketanya. Oke, Bang. Nah, itu yang mungkin bisa jadi bagian penting. Kita kepengen sekali anak-anak muda kita yang talentanya luar biasa
bekerja secara optimal, tapi juga harus difasilitasi Iya. supaya hak-hak mereka itu begitu diberikan, Iya. sehingga optimalisasi dan prestasi kerja itu betul-betul bisa muncul. Iya. Pak, tahu Ya. nggak Pak? Ya. Saya belakangan ini tuh dapat berita itu kejadiannya ini posisinya copywriter sama seperti saya. Sama, Tapi ya, ini ya. dia Oke. di perusahaan agensi iklan. Oke. Biasanya tuh emang kerjanya gila-gilaan sih Pak. Dan dia itu kerja tuh selama 3 hari berturut-turut tanpa istirahat. Oke. Akhirnya setelah itu dia tuh hangout bersama teman-temannya. Tanpa dia tuh nggak mikirin tuh capeknya gimana, kurang tidurnya seperti apa. Itu dia nggak mikirin. Akhirnya dia meninggal Pak. Jadi meninggalnya karena kerja atau karena hangout? Karena kurang istirahat Pak. Karena Dia kurang benar-benar kerjanya benar-benar all out banget. Terus dia nggak mikirin untuk istirahat nih, pulang kerja langsung hangout bersama teman-teman. Ini kan makin capek ya Pak kalau kayak gitu ya. Tapi bukan salahnya dia tuh, udah tahu capek kerja, hangout lagi. Tapi saya tahu masalahnya memang dia kerja nggak pakai waktu. Iya. Nah sekarang kan pertanyaannya, di kontraknya gimana? Iya. Nah biasanya kalau orang-orang kayak copywriter itu kan dia ada tenggat ya. Iya. Dia harus selesai sekian hari. sekian Deadline. hari. Ada deadline. Iya, pasti ada deadline-nya. Nah deadline ini dirumusin nggak menjadi bagian penting dari proses kontrak ini? Oh iya. Sebab kan misalnya begini, kalau dia dalam 1 minggu harus mengejar deadline, dan setelah itu pasti ada yang disebut dengan waktu off-nya dia gitu. Iya. Mestinya kan ada diatur Iya, juga. iya. Dan dengan begitu sebenarnya ketika bekerja deadline itu dia dalam periode waktu selama sebulannya tetap, atau selama seminggunya lebih 40 jam. Iya. Nah yang jadi soal itu sebagian besarnya waktu 40 jam itu terlampaui. Iya, Tapi melewati. kemudian dia tidak mendapatkan overtime, fee overtime-nya Iya. itu. Nah itu yang tidak fairnya. Dan sebenarnya ada lagi sih kalau mau diatur di dalam klausulnya. Jika seseorang karena mengejar tenggat maka dia memerlukan waktu kerja yang sangat optimal, maka perusahaan harusnya memfasilitasi apa? Misalnya disediakanlah tempat untuk hangout di dalam wilayah perusahaan. Oh iya. Disediakanlah menu-menu tambahan yang Catering. memungkinkan dia kemudian mendapatkan extra fooding. Iya. Jadi dengan begitu sebenarnya ada timbal baliknya. Hak dan kewajibannya ada dapat Nah, nih. pertanyaannya hal-hal yang remeh-temeh, Kayak gitu. yang nih. kayak gitu, remeh-remeh kayak gitu, Perhatiin. nggak diperhatikan Iya. sehingga muncullah kericuhan-kericuhan. Iya, betul. Berarti di dalam lewat dari 40 jam itu yang bisa menjadi perusahaan dapat sanksi berarti ya Pak ya. Betul. Makanya kemudian penting untuk mengelaborasi lebih dalam lagi kira-kira jenis pekerjaannya seperti apa dan memungkinkan nggak aturan waktu kerja itu menopang jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Iya. Nanti balik lagi ke posisinya masing-masing. Ya, di kontrak kerja jadi bagian penting. Iya. Jadi Sobat BW, ini satu pengalaman yang luar biasa. Kita tidak mau angkatan kerja kita yang nanti memenuhi bonus demografi pada akhirnya hanya menjadi alat produksi saja dan dia diperas kerjanya oleh korporasi. Kita kepingin sekali hubungan yang timbal balik. Ada benefit yang juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan para pekerja itu. Lagi-lagi perhatikan kontrak kerja. Teliti betul jenis pekerjaannya, apakah kontrak kerja itu dengan waktu kerja sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan di dalam pasal 77 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu dijadikan dasar. Atau ada klausul lain karena memang jenis pekerjaannya itu pekerjaan yang memerlukan output sehingga tidak tergantung dengan waktu. Yang penting outputnya dengan waktu yang biasanya agak loose. Hati-hati juga dengan kontrak kerja yang fleksibel, karena di balik fleksibilitasnya itu kita sebenarnya dipenjara dan bekerja lebih banyak tapi tidak diberikan manfaat yang lebih baik. Sobat BW, sampai jumpa lagi di video-video BW Lounge selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share,
dan subscribe. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.